Ya, baik, selamat pagi Bapak Ibu. Alhamdulillah hari ini luar biasa. Saya Dadan Saripudin, CGP 10, SMK 3 Bandung. Hari ini saya kolaborasi untuk kegiatan diseminasi terkait aksi yang nyata. Ini bagian dari kegiatan disiplin positif Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan dari mulai kajian teoritis, kemudian dari Bu Maida, kaitan dengan bagaimana keyakinan kelas sebagainya. Nah, pada sesi saya, sebetulnya ini adalah sesuatu yang sering Bapak Ibu temukan pada saat proses pembelajaran, di mana saya kebagian tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, ini salah satu teori yang dikembangkan dari beberapa. Kalau kita dulu mengenal dari siapa Bu? William Maslow. Yang paling terkenal tuh Maslow. Zamannya kuliah itu Maslow. Nah, sekarang ada kita kaji dari William Darrell. Ini salah satunya adalah kebutuhan dasar manusia itu ada dia membedakan teori yang pertama dengan kedua. Zamannya Maslow bahwa kebutuhan itu ada tingkatannya, levelnya dari yang paling bawah sampai dengan paling atas. Dari mulai kebutuhan makan sampai aktualisasi diri Bapak Ibu. Nah, yang teori kedua ini yang dikembangkan di pendidikan guru penggerak ini, dia menggunakan pendekatan bahwa kebutuhan dasar manusia itu berupa lingkaran, dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Bapak Ibu kalau melihat di koridor saya sebelah sini, anak-anak begitu istirahat, berkerumun di depan, mereka cari kesenangan. Mereka lebih senang bagaimana bertemu dengan kawan-kawannya, bercengkrama di pojok dan sebagainya. Bagaimana kesenangan ini dibangun, Bapak Ibu bisa melihat ciri khas SMK 3, semua tempat bisa digunakan untuk belajar. Ada yang di lapang, sering ya Bu ya kalau di lapang, di masjid, di koridor, di bawah pohon beringin, di koridor depan aula, semua bahkan di rooftop itu bisa dilakukan untuk proses belajar. Apa? Untuk membangun kebutuhan tentang kesenangan ini. Mereka senang untuk melakukan hal-hal yang baru, yang sifatnya sesuai dengan karakteristik pembelajaran di kurikulum Merdeka. Bahwa belajar tidak berupa kelas yang kotak seperti itu perbedaannya. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ternyata apalagi usia di fase F, anak-anak SMK ini sangat kelihatan ya Bu ya. Bagaimana anak-anak kita itu sangat cenderung punya bestie ya Bu ya, punya circle. Nah, di sini adalah kebutuhan akan hubungan dengan koneksi sosial. Yang kedua, kebutuhan untuk memberikan dan menerima kasih sayang. Ketiga, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ya, itu circle-circle-nya gitu kan. Bahkan kalau di Bapak Ibu guru juga pasti punya circle, tapi untuk memenuhi kebutuhan yang lain, makan ya Bu ya, istirahat, ngebaso, nah itu salah satunya itu. Nah, ini yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia itu anak-anak kita ya, baik gurunya, siswanya adalah untuk bertahan hidup. Nah, salah satunya adalah kebutuhan bersifat psikologi untuk bertahan hidup, misalkan kesehatan, rumah, makanan. Kebutuhan akan perasaan aman. Bapak Ibu kalau ketemu di jam pertama ngajar, sudah berdoa, sudah baca Quran, begitu berikutnya ditanya apa yang mau dilakukan, mau sarapan dulu. Itu adalah salah satunya ada di teorinya, kebutuhan akan bertahan hidup, makan, ya Bu ya. Istirahat ketemu, makan lagi. Jeda lewat istirahat, makan lagi. Karena emang kebutuhan dasar ini adalah salah satunya adalah bertahan hidup. Jadi Ibu lihat, kalau anak-anak kita kan begitu jam istirahat, bring ke kantin semua. Masuk lagi udah bawa bekal, makan pagi bekal, siangnya lewat jam pelajarannya makan lagi. Tapi itu tidak hanya di siswa ya Bu, Bapak Ibu guru pun sama. Begitu jam istirahat, hari ini kemana ya? Saya awal datang ke SMK 3 hampir semua sampai ke SD keliling. Bapak Ibu SD ke sana ke SMK keliling karena banyak banget kulinernya. Nah, salah satunya adalah memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Yang berikutnya dari kebutuhan yang keempat adalah penguasaan kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Bapak Ibu suka ketemu nggak anak-anak yang di kelas walaupun bukan KM, tapi mereka memerlukan seperti kemampuan apa ya? Ingin dilihat. Ada ya Bu ya? Kalau dia diskusi dia pasti duluan. Berarti itu bagus. Ternyata itu memenuhi kebutuhan ini. Nah, pengakuan ya Bu ya atas kemampuan. Kemudian kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi keterampilan kerja, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kemudian keinginan dianggap berharga. Ya Bu ya, saya ada bagian dari kelas, kemudian saya bisa apa akan kelihatan.
Jadi biasanya selain yang KM itu pasti akan muncul anak-anak yang dia punya kemampuan lain. Dalam arti dia bisa pengen tampil, dihargai, kemudian untuk meningkatkan pengaruh. Oh saya bahasa Inggrisnya pelatihan lagi sebagainya. Tapi ini bagus sebagai bagian bahwa siswa kita harus memiliki kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Seperti itu. Yang terakhir, yang kelima, kebebasan akan pilihan. Jadi bagaimana kemandirian, otonomi, pilihan, Bapak Ibu. Sekarang kalau anaknya udah SMK, Ibu ajak lebaran, nggak bisa dipilihin ya Bu. Nggak bisa disamain sekarang mah adik kakak semuanya disamain kan nggak bisa. Karena ini kebutuhan kebebasan. Teorinya seperti itu. Mengendalikan arah hidup, kemudian kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba. Kalau banyak bergerak, wajar karena emang itu memenuhi untuk kebutuhan dari 5 kebutuhan ini. Jadi secara teoritis dari William ini salah satunya adalah melihat bagaimana 5 dari kebutuhan ini ada pada saat proses belajar. Sehingga kenapa ini menjadi bagian dari proses pemberakan di pendidikan guru penggerak Bapak Ibu. Karena hampir semua teori yang dipakai William ini salah satunya adalah semua akan berangkat dari sini. Jadi begitu Bapak Ibu ketemu anak yang selalu lari ke kantin, harus ditanya, kenapa ini? Oh, mungkin di rumahnya dia nggak sarapan. Atau uangnya berlebihan hanya terus jajan. Seperti itu. Begitu ada anak yang selalu mendekati sama ibu, kemudian ajak diskusi, curhat, selalu pengen ketemu tiap datang, curhat, berarti dia butuh kasih sayang. Ataupun ada anak yang di kelasnya selalu gangguin temennya lapor ke gurunya. Gurunya nanti manggil, mungkin dia pengen ditanya sama gurunya, berarti itu bagian dari kasih sayang Bapak Ibu. Nah, kemudian salah satunya adalah bagaimana mereka menentukan pilihan ya Bu ya, kalau di sekolah. Nah, kalau di SMK, dari mulai program keahlian sudah ditentukan kan, dia akan memilih sesuatu jalur yang dia temukan. Tetapi secara dasar teoritisnya adalah ini akan mendorong bagaimana Ibu menggunakan gaya belajarnya. Nanti di kelas itu akan ketemu mana yang paling banyak suka kesenangan, mana yang anaknya fokus belajar, ada juga. Mana yang anaknya emang senang dengan sesuatu yang ramai ya Bu ya. Dia senangnya kumpul aja, kalau belajar kumpul, kerkom ya Bu. Nggak ada hari apapun tetap kerkom kan, seperti itu Pak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu yang kebutuhan ini akan berdampak pada teori yang berikutnya tentang posisi kontrol yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Rina. Jadi Ibu Rina akan menyampaikan bagaimana posisi kontrol setelah kita melihat siswanya A, B, C dan sebagainya. Kemudian gurunya juga harus bisa melakukan sesuatu yang berbeda tatkala melihat oh anak ini kenapa, kebutuhannya yang mana, seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu nanti akan melihat bagaimana posisi kontrol ini kalau Bapak Ibu ada terkait penghukuman, memberi rasa bersalah teman, pemantauan manajer. Jadi kalau yang penghukuman ini yang selalu begitu datang tegur, marahin, mau apapun nggak pernah ditanya, pokoknya marahin aja, terlambat nggak pernah ditanya kenapa. Kalau yang pemberi rasa bersalah dia tidak akan marahin, tapi sedikit nyepet dan sedikit merendah. Nah, seolah capek mengurus anak ini karena terlambat terus. Kalau teman mah biasa menyapanya sebagai teman. Nah ini tapi emang sambil memperingatkan. Kemudian kalau pemantau dia akan melihatkan, kamu udah kesiangan, berapa banyak, hari kapan, sebagainya. Nah itu biasanya di depan gitu. Kalau yang manajer dia akan memposisikan sebagai teman. Dalam arti dia akan menunjukkan bagaimana memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Nanti akan nyambung ke segitiga restitusi. Nanti 2 materi ini akan detail disampaikan oleh rekan saya Ibu Rina, seperti itu. Nah Ibu Bapak, barangkali ditanyakan dulu terkait dengan satu kebebasan. Apakah ada yang pernah ketemu kasus Bapak Ibu? Boleh? 1-2 pertanyaan saja sebagai penutup di sesi untuk yang kebutuhan dasar. Pernah belajar yang teori Maslow? Yang ini teori William? Pernah ya ketemu ya Bu ya? Ada guru BPBK? Ada. Bapak Ibu, pertanyaannya kira-kira apakah Bapak Ibu pernah mendapatkan informasi terkait dengan anak-anak ini tipikalnya seperti apa? Gaya belajarnya seperti apa? Bisa dilihat dari mana biasanya Bapak Ibu? Dari hasil apa? Hasil dari observasi awal. Nah, observasi awal nanti diberikan ke wali kelas, kemudian akan melihat kecenderungan anaknya seperti apa. Begitu. Itu saja mungkin Bapak Ibu. Ada yang mau tanyakan lagi terkait ini? Cukup?
Cukup ya Bapak Ibu, nanti akan disambung, nanti di akhir kita akan siapkan diskusi lanjutannya dengan keyakinan kelas yang tadi yang dipraktekkan sama Bu Meda. Itu saja yang bisa saya sampaikan, nanti akan disambung sama rekan saya. Sampai ketemu lagi di desiminasi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus buat Bapak Ibu hari ini. Terima kasih, atur nuhun Bapak Ibu. Selesai, terima kasih.